Halo viewers Pikun, masih kembali bersama saya Ajis Pikun dan saya masih ditemani oleh teman saya Dian Pikun. Nah, di kesempatan kali ini kita akan ngebahas tempat-tempat angker yang ada di wilayah kita. Tidak terkecuali yang ada di Jakarta nih, kota metropolitan yang sudah maju, yang sudah banyak gedung-gedung bertingkat, yang memiliki mobilitas tinggi, ya kan, yang tidak kenal sepi lah. Di waktu 24 jam pasti selalu ada aktivitas atau rutinitas di ibu kota Jakarta. Nah, tempat-tempat angker di Jakarta ini di mana aja sih? Kita akan ngebahas sekarang di sini bersama Bang Pian. Simak videonya ya. Oke, Bang Pian. Ya, nah, tempat angker kan kita tahu nih banyak ada di mana-mana ya kan. Tidak terkecuali di Jakarta nih yang memang mobilitasnya tinggi. Nah, pasti kan ada. Contohnya kayak misalnya yang sudah yang kita nggak asing lagi kayak di Makam Pahlawan. Iya. Nah, itu pasti kan ada cerita-cerita angkernya. Itu cerita angker yang seperti apa tuh yang saya terdengar? Itu konon katanya Bang Ajis tuh di Danau Taman Makam Pahlawan. Itu di sana ada anak-anak kecil berkeliaran, penampakan seperti itu. Oh gitu. Ya memang sih lazimnya sih memang anak kecil nggak ada ya di makam itu ya, tanpa pengawasan orang dewasa pastinya ya. Jadi memang terdengar kabarnya memang horornya karena itu ya, karena ada anak-anak kecil itu ya. Penampakan anak-anak kecil lari di sekitar Makam Pahlawan itu. Gitu, iya ya. Nah, selain tadi di Danau Makam Pahlawan, nah kira-kira ada di mana lagi? Ada tuh Bang Ajis tuh di Menara Saida. Oh, MT Haryono. Betul. Oh ya, angkernya itu kenapa? Karena kan Itu Menara Saida itu kalau nggak salah sudah tidak aktif ya? iya di tahun 2007. 2007 betul. Nah, itu angkernya itu kenapa? Itu ceritanya banyak sekali penampakan seorang perempuan yang mengantar ke lantai 14. Tiba-tiba muncul keranda. Oh gitu, serem juga ya. Berarti memang ya mungkin karena udah kosong kali ya. Iya, Jadi lama itu berapa tahun kosong. 2007 berarti sekitar berapa nih? 14 tahun lah ya. 14 Udah kosong ya, makanya jadi angker ya. Jadi iya sih memang serem juga nih. Banyak mitos-mitos lah. Di lantai 14 itu tuh ya, Iya. yang dihususkan tuh ya. Nah, selain di Menara Saidah tadi nih, Iya. kemungkinan ada nggak sih kayak di apa namanya? Nah, di Lubang Buaya mungkin. Nah, itu kan sumur Lubang Buaya. Nah, itu kan dulu kan sejarahnya kan tempat pembantaian jenderal-jenderal kita nih di 30 SPKI zaman dulu, ya kan. Nah, itu angkernya kenapa? Itu sering terdengar minta tolong, teriak-teriak minta tolong gitu. Oh gitu. Berarti karena ya mungkin karena mereka apa namanya dibunuh lah ya secara tidak manusiawi ya. Jadi PKI itu. iya benar memang ya, semoga tidak terjadi lagi sih ya, dan mudah-mudahan sih. Nah, untuk di tempat lainnya nih, kira-kira ada di mana lagi? Ada tuh Bang Jis tuh yang pernah dengar nggak Jembatan Ancol? Oh iya, pernah sampai dibikin film ya, Si Manis Jembatan Jembatan Ancol itu ya. Ancol. Iya. Nah, itu angkernya itu kenapa? Memang yang saya tahu kan dia kan ada penampakan wanita cantik, biasanya pakai baju warna merah kalau nggak salah ya kan? Iya betul. Nah, itu sejarahnya apa sih? Kok bisa jadi angker? Sejarahnya Bang Ajis tuh ada pemerkosaan perempuan cantik dan dibuang di sekitar jembatan tersebut. Oh gitu, jadi bisa dibilang si wanita itu ngerasa tidak terima lah ya. Betul. Karena dia sudah diperkosa, dibunuh dan dibuang lagi tidak. Gitu, makanya legendanya ada yang namanya Si Manis Jembatan Ancol. Nah itu yang katanya juga menggoda para lelaki lah ya, mungkin ya, karena dia perempuan ya. Gitu, iya sih benar juga sih. Nah
Tadi kan ada jembatan Ancol juga. Terus untuk di tempat lain nih, ada lagi? Ada Bang Is tuh di pertokoan Klender. Pertokoan Klender? Iya. Oh, saya baru dengar tuh. Kenapa itu? Itu kan pertokoan Klender itu kejadian tahun 1998 dan banyak meninggal di sana. Oh, maksudnya waktu kejadian di era reformasi tahun 98 itu 98. Yang kerusuhan itu. Iya. Oh, kan gitu. banyak yang meninggal tuh di sana. Konon katanya sih sering ada penampakan kuntilanak, suara-suara yang gak enak. Oh, gitu. Menakutkan. Bisa jadi dari para korban yang kebakaran tahun 98 itu mungkin itu ya. Yang meninggal tuh Bang di situ. Tahun kerusuhan tuh. Iya sih, memang waktu itu kan tahun 98 itu di eranya reformasi dari penggulingan presiden kedua ya kan. Akhirnya terjadi kerusuhan besar-besaran tuh pada saat itu ya kan. Salah satunya di pertokoan Klender itu ya. Betul. Yang akhirnya jadi angker. Gitu. Nah, kalau kayak misal di tempat-tempat umum itu ada nggak? Kayak di museum mungkin? Oh, museum Taman Prasasti. Oh, museum Taman Prasasti. Iya. Yang banyak tengkoraknya itu. Itu ada di Tanah Abang. Oh, iya. Itu angkernya kenapa? Kan itu kan museum. Itu serem banget Mas itu. Terlihat tengkorak yang mengeluarkan air mata. Waduh. Iya. Tengkorak bisa ngeluarin air mata. Air mata. Wah, itu serem banget itu mah. Iya. Berarti tengkoraknya lagi sedih mungkin ya. Bisa. Iya. Kita ngeliat tengkorak aja udah serem, apalagi keluar air mata. Nah lo itu dia ya, tambah serem lagi ya jadinya ya. Nah, selain di museum Taman Prasasti tadi di Tanah Abang, ada lagi nggak di tempat umum lainnya? Ada Bang Jis tuh di daerah Gatot Subroto itu yang disebut Museum Satria Mandala. Oh, Museum Satria Mandala. Iya. Nah, Museum Satria Mandala itu penampakannya apa? Ya, horornya. Sering ada penampakan kayak semacam kuntilanak, pokoknya gandaruwo apa segala macam lah, serem-serem Bang Jis di situ, pocong. Gitu ya. Iya. Berarti serem banget situ Bang Jis tuh. Nah, tadi kan udah tuh di museum tuh. Nah, tempat umum lainnya itu ada lagi nggak? Ada Bang Jis tuh di Taman Langsat. Oh, Taman Langsat itu di Majestic. Iya. Nah, itu seremnya kenapa? Itu kan taman. Itu seremnya ada kuntilanak yang duduk di pohon beringin tuh. Kan ada pohon beringin tuh Bang Ajis tuh. Oh, iya. Emang sih pohon beringin identik memang kalau apalagi malam ya. Itu memang katanya sih konon katanya banyak kuntilanak ya kan yang suka di situ gitu ya. Oh gitu. Iya. Berarti yang namanya penampakan atau makhluk halus itu bisa ada di mana aja lah ya. Tadi kan ada di jembatan, ada di danau, di museum, sampai tempat umum, sampai di taman juga ada ya. Berarti memang ya kita harus waspada lah ya, atau bisa dibilang, atau mungkin kata orang bilang mah dulu, permisi lah kalau masuk ke suatu tempat kayak gitu ya. Oke. Oke, cukup sekian nih pembahasan kita kali ini di tempat-tempat yang katanya angker, horor gitu ya. Terutama di daerah Jakarta nih yang punya mobilitas tinggi, yang 24 jam itu nggak pernah sepi. Seperti tadi di Majestic, itu kan tempat ramai banget. Ya, untuk sekarang cukup sekian pembahasan kita kali ini dengan bersama saya Ajis Pikun, dan saya ditemani oleh teman saya Kian Pikun. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya di bawah. Kalau memang punya saran apa yang mau kita bahas, komen aja di bawah.